Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bekasi memvonis Direktur Utama ID Narcoin atau IDC Cash Abdurrahman Yusuf dihukum 6 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti telah menipu kurang lebih 57.000 membernya hingga lebih dari 300 miliar rupiah dengan skema piramida yang ia terapkan. Abdurrahman Yusuf divonis hukuman 6 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Vonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Rahman Raja Guguk dalam persidangan pada Jumat 14 Januari 2022. Selain Abdurrahman Yusuf, 5 terdakwa lainnya yang terlibat dalam penipuan IDC Cash turut dijatuhi kurungan penjara dengan masa tahanan yang beragam. Kejanggalan aktivitas platform IDC Cash terungkap saat sejumlah warga di Bekasi mengaku kesulitan mencairkan aset kripto mereka. Warga yang marah pun mendatangi rumah CEO IDC Cash, Abdurrahman Yusuf. Kami itu berusaha sangat manusiawi untuk nyikap ini karena tahu Anda banyak dirugikan. Lah kok kenapa Anda tuh malah nusuk saya dari belakang? Tuh gimana ceritanya? Anda malah membela orang-orang kayak begini nih. Astagfirullahaladzim. Sejumlah korban IDC Cash kemudian melaporkan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan ke Barreskrim Polri. Laporan diterima dengan nomor LP-13-2021-Barreskrim tanggal 22 Maret 2021. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan platform aset kripto IDC Cash dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal sejak Oktober 2020. IDC Cash diduga melakukan kegiatan jual beli kripto tanpa izin. Penyidik Barreskrim Polri kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi ilegal IDC Cash. Salah satu tersangkanya yakni Abdurrahman Yusuf yang ditangkap pada 19 April 2021. Para tersangka dijerat atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri Brigjen Pol Helmi Santika mengungkapkan tiap anggota baru yang mau bergabung dengan IDC Cash diminta menyetor 5 juta rupiah sebagai modal investasi. Helmi memaparkan setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari admin IDC Cash, sebanyak 4 juta rupiah yang disetorkan anggota baru itu akan ditukarkan dengan 200 koin, 300 ribu rupiah untuk membayar sewa cloud selama 1 bulan, dan 700 ribu rupiah untuk membayar upline. Para anggota dijanjikan mendapatkan keuntungan 0,5% per hari atau 15% per bulan. Kepada para anggota, pengelola menyatakan IDC Cash sudah diakui secara internasional. Karena itu pengelola menjanjikan transaksi jual beli koin akan selalu hidup. Berdasarkan penelusuran, tercatat ada 57.000 anggota yang berinvestasi di IDC Cash. Dengan asumsi tiap anggota menyetor 5 juta rupiah, maka penyidik memperkirakan pengelola IDC Cash setidaknya sudah meraup uang sekitar 285 miliar rupiah. Izin, waktu ketemu Bapak ini kita baru turun Pak dari sini Pak. Jadi tidak berkumpul-kumpul di sini Pak, berkumpul di bawah. Siapa aja? Kami ini baru turun. Baru turun Pak. Kalau yang ada KCDC ya, ini KCDC ini yang memang udah dipersiapkan. Ya terus ini buktinya ini jelas-jelas loh, galang orang nih begini. Ini kan semua orang yang mau laporan lu kasih ini kan. Ya ini sebelumnya Pak, sebelum saya ketemu Bapak yang ini nih Pak. Ini yang baru emang, tapi ini yang lama Pak. Iya kan Berarti begitu kan masih ada maksudnya, upaya. yang baru yang lama, langkah lu itu menghalangi orang untuk melapor ke sini. Betul? Enggak Pak. Ya. Jadi izin ngomong. Jadi kan ada WA grup tuh Pak. Jadi mereka ingin apa? Lu cari dukungan untuk apa sih, gue tanya sekarang? Enggak, sebetulnya saya Gue tanya lu cari dukungan untuk apa sekarang, gue tanya. aset saya biar kembali Pak. Karena saya rugi Pak. Kalau lu kayak begini aset lu kagak bakal kembali. Iya. Lu gak usah laporan, gue kasih tahu ya. Iya. Ini yang ada laporannya di sini. Kap semua gak usah ada itu. Siap. Gak usah ada orang aneh nih. Saya kalau tahu begini biasa Iya. akan lapor Pak. Masalahnya jujur Pak, saya secara pribadi Lu aja lu kagak jujur sama gue, mau sok-sok jujur. Kemarin udah dijelasin kan. Kemarin udah dijelasin, lu nanya Pak, kalau misalnya itu misi. sudah ada, apakah aturannya sebelum ada? Gue tahu arah lu orang pinter, gue tahu. Tapi ngapa jadi gobloknya masalah, paling goblok lu. Pak, saya hanya SMA Pak, nggak lulus Pak. Dari cara lu nanya, gue tahu lu ngerti. Dari jidat lu aja gue tahu jidat lu kayak begitu.
Nih jauh lebih pintar dari lu pada, gua kasih tahu. Orang hebat nih, gua akuin. 3 tahun jadi triliuner. Bener saya bilang, lu orang hebat. Bisa menipu banyak orang. 3 tahun jadi triliuner, orang hebat banget itu. Abis itu tuh ya, paling gue dihukum 20 tahun ya. Tapi anak bini gue kan udah bisa foya-foya, anak-anak gue. Mikirnya udah begitu, bos. Ingat first travel nggak? Iya Pak. Iya Pak. Ada yang kembali nggak tuh kerugiannya? Nggak ada Pak. Tahu nggak kenapa? Karena Karena asetnya nggak terkejar semua, udah dipakai foya-foya. Kalau dibagikan, Anda yang 40 juta, paling cuma dapat 100.000, mau? Makanya gue lagi ngejar sebanyak-banyaknya supaya bisa dikembalikan, supaya presentasinya minimal Anda bisa dapat 2-3 juta gitu loh, biar tahu. Kalau kayak begini-begini gue males ngejar. Ngapain? Yang gue pikirin aja kagak mikirin. Gue disuruh pakai hati, lah dia kagak pakai hati. Anaknya 11 saya kasih tahu. Ya. Pernah nggak dia mikirin anaknya nanti? Saya baru tadi cerita tuh, bosnya Pandawa kemarin, itu teman SMA gue. Kemarin 2 hari yang lalu anaknya yang terakhir meninggal. Satu-satu anak. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.